guys. Sekarang kita berada di salah satu tempat penambakan udang yang berada di Sariringkong. Penasaran kan apa aja yang ada di sini dan kegiatan apa aja yang dilakukan di tempat budidaya ini? Mari cari tahu bersama. Perhatian baik-baik ya, karena video ini akan memberikan informasi baru pada kalian semua. So, enjoy the video! Oke guys, sekarang kita bersama dengan orang yang sedang kita wawancarai. Baik Bang, bisa diperkenalkan dulu namanya? Ya, nama saya Dimas. Saya teknisi di tambak BSC Gebang atau Biolog Sekawan Chandra yang berlokasi di Gebang, Teluk Pandan, Nusantara. Kami ada beberapa pertanyaan nih Bang. Jadi yang pertama itu, sejak kapan sih tempat budidaya udang ini didirikan? Untuk didirikannya tambak ini kurang lebih di tahun 2014-2015 itu masih di dalam proyek. Untuk dilanjutan proyeknya itu kurang lebih di 2015-2016 baru bisa tuntas. Berarti operasi 2015. Kurang lebih seperti. Terus yang berapa luas serta kedalaman dari tiap kolam yang ada di sini? Untuk kolam ini sendiri dari di sini kan ada sekitar 3 blok ya. 3 blok itu sendiri kurang lebih untuk keseluruhan itu di angka 4 sampai 5 hektar. Jadi kalau untuk jumlah kolamnya sendiri ada 30-40 kolam. Ya, itu juga terdiri dari kurang lebih 70% untuk kolam budidaya, 20% untuk kolam tandon ataupun sterilisasi buat air, yang sisanya untuk pipa. Terus untuk sumber air nih Bang, sumber air yang digunakan untuk tiap kolam ini dari mana? Untuk sumber airnya kita melakukan penyedotan langsung dari laut dan dibantu dengan alat yang namanya pompa, antara dengan pompa sidul ataupun pompa celup itu, dan juga ada yang namanya pompa gaya. Terus pertanyaan lanjut, cara ngelakuin manajemen kualitas air pada tiap kolam itu gimana? Untuk karakter mengelola manajemen kualitas air itu sendiri itu kita menyesuaikan apa yang mau kita jalani. Misalkan dari persiapannya kita berupaya untuk satu penumbuhan plankton, lalu kedua memastikan itu ya pertumbuhan dari mikroorganisme yang ada di dalam tambak itu benar-benar bakteri ataupun mikroorganisme yang benar-benar menguntungkan untuk budidaya. Harapannya dengan beberapa istilahnya kayak resepnya kita sendiri ataupun obat-obatan yang sudah kita aplikasikan. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh, bagaimana cara melakukan pembudidaya udang mulai dari pembenihan Bang? Untuk pemeliharaan udang, karena kita di kontes ininya pembesaran, jadi untuk kita bibitnya belinya dari yang namanya hatchery atau penampungan untuk bibitnya itu sendiri. Untuk pemeliharaan itu sendiri bisa kita kita manajemenkan dari mulai tebarnya itu seperti apa, jadwal seperti apa, dan juga teknik tebarnya itu seperti apa, manajemen pangannya seperti apa. Itu ada beberapa tahap yang benar-benar harus kita perlu kita perhatikan. Terus untuk teknologi yang digunakan? Untuk teknologi itu sendiri sebenarnya kita tetap mengikuti perkembangan dari pembudidaya itu sendiri. Salah satunya karena di sini ada beberapa teknologi dari SOP dari produk itu sendiri ataupun SOP itu sendiri. Untuk mengkombinkan itu sendiri itu memang perlu beberapa hal yang harus kita benar-benar tahu, karena efek dari SOP ataupun standar operasional prosedur yang kita buat ataupun ada dari beberapa pihak produk harus benar-benar menyatu dengan apa yang kita lakukan, karena itu memang ntar tujuannya juga untuk kebaikan budidaya kita sendiri. Terus yang udang-udang jenis-jenis udang yang dibudidayakan di sini ini jenisnya apa sih? Kalau untuk jenisnya itu sendiri di sini udang putih itu Penaos Pak. Jadi udang panang. Jadi udang dari luar kita lihat dari sini menggunakan. Terus untuk menjaga udang-udangnya agar nggak terkena penyakit itu bagaimana Bang? Untuk menjaga, yang pasti kita satu, gimana caranya menjaga kualitas air
kualitas air itu sendiri yang terbaik. Yang kedua, manajemen pola pakan, harapannya biar tidak merusak lingkungan ataupun keadaan air di situ. Yang ketiga, kita harus tahu kondisi udang itu lagi sakit atau stres ataupun sehat. Kapan waktu pemanggilan budidaya udang di tempat ini? Kalau di tempat ini umumnya 3-4 bulan. 3-4 bulan itu bisa dipanen udang. Itu hasilnya juga nggak tentu. Ya, hasilnya kadang tidak tentu. Kadang kita panen itu bisa dikategorikan ada dua hal, panen karena udang sehat ataupun panen karena terindikasi dengan penyakit. Jadi kalau misalkan ada indikasi penyakit, ya mau nggak mau kita harus cepat untuk mengambil keputusan antara ditahan ataupun ditahan. Berarti di kamu itu satu kolam itu benar-benar langsung Ada beberapa hal, maksudnya kayak beberapa kolam, bukan beberapa hal, maksudnya beberapa kolam ini karena kita juga kan perlu meluangkan waktunya, tenaga juga faktor-faktor yang lain kita juga perlu diperhatikan. Kalau cuma beberapa kolam kayaknya untuk menghitung semuanya itu perlu banyak waktu. Kelebihan atau manfaat apa sih yang didapatin saat melakukan budidaya udang di sini yang menjadikannya sebagai tempat usaha? Salah satunya untuk kelebihannya itu sendiri yang bisa ngerasain lingkungan sini, karena satu pasti membuka peluang lapangan kerja bagi orang sini kan. Terus yang kedua, untuk lingkungan juga kita lebih tahu keadaan lingkungan sini baik apa enggaknya, ataupun untuk budidaya itu untuk berkelangsungan lama ataupun bertahap secara lama. Terus yang beberapa yang lain namanya juga budaya, yang pasti kita nyari keuntungan. Oke, lanjut buat pertanyaan terakhir. Apa sih kekurangan sama kesulitan yang didapatkan saat melakukan budidaya udang di sini dan menjadikannya menjadi tempat usaha? Kesulitan ya. Kalau untuk kesulitan dari budidaya itu sendiri, satu pasti musim. Kadang musim nggak tentu, apalagi di tahun-tahun ini. Lalu yang kedua, kalau untuk peluang usaha sendiri itu terkadang harga. Kadang harga itu nggak bisa selalu fluktuatif juga. Kadang budidaya kita lagi bagus, harga dari pasaran mulai turun. Kadang juga kan kita panen bagus, cuman untuk keuntungan sendiri belum bisa puas gitu, belum bisa maksimal. Yang beberapa yang bisa kita dapetin harusnya hampir sama kayak gitu, kurang lebih. Pernah nggak sih perusahaan ini ngerasain benar-benar kerugiannya itu udah benar-benar parah? Kalau faktornya itu apa? Pernah, itu juga satu waktu pas kita terkendala di hampir semua blok ini, namanya kena penyakit ya, itu jugaan itu hampir merugikan 80% operasional intinya, itu hampir 80% kerugiannya dari modal yang kita keluarkan. Jadi ya kita memang istilahnya ya panennya itu kita bisa angkat ya sesuai aja, maksudnya karena kita prediksi kita kemarin itu bisa menutupi lubang dari untuk kerugiannya sendiri. Cuman karena memang namanya barang hidup ya, barang hidup juga kita nggak bisa memastikan itu ada apa enggaknya. Jadi setelah kita angkat memang hasilnya masih dikit gitu, karena ya udang memang seninya udang memang gitu sih. Kadang kita bisa memprediksi hasilnya cuma sekian, kadang bisa lebih, kadang kita nggak tentu. Standarnya udang di situ. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih kepada Abang karena sudah menjawab dan memberikan informasi kepada kami. Setelah berbincang dengan Bang Dimas tadi, kita semua sudah mendapatkan informasikan tentang apa itu tambak udang, bagaimana cara bekerja dari tambak udang, dan segala macamnya tentang tambak udang. Jadi sekian saja informasi yang kami berikan. Semoga penonton semua merasa terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.